Nah, ternyata teman-teman semuanya, ketika berbicara tentang maqasidus syariah, kita akan menemukan sejarah yang dimulai dari abad ketiga Hijriyah. Ya, di sini ada namanya itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi Al-Hakim. Ya, ini bukan At-Tirmidzi yang Imam Tirmidzi yang di Tuhfatul Akhwadi ataupun di Sunan Tirmidzi, bukan, tapi ini adalah seorang tabi'ut tabi'in, ya, masuk ke tabi'in sebenarnya abad ke 3 Hijriah. Jadi beliau ini dalam sebuah bukunya yang berjudul As-Salat wa Maqasiduhu wa Maqasiduha itu dia menjelaskan tentang bagaimana salat gitu ya, dan maksud tujuannya. Jadi tujuan dari salat itu apa sih? Kenapa kita harus salat? Kenapa gerakannya itu harus seperti ini? Kenapa bacaan itu harus dipikirkan? Nah, itu nanti disebut dengan maqasidus syariah yang awal. Kenapa tadi saya ulang lagi, maqasidus syariah itu adalah maksud dan tujuan syariat. Jadi awalnya adalah ada At-Tirmidzi atau Al-Hakim At-Tirmidzi yang berpikir ya tentang apa sih maksud dan juga maqasidnya dari sholat itu apa. Ya, kemudian juga ada Al-Hajj wa Asraruhu, jadi ibadah haji dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada Al-Illah, ya, illah itu adalah ilat, sebab suatu argumentasi yang menjadikan dia sebagai dasar hukum. Kemudian juga ilalus syariah, ilalul ubudiyah, dan juga al-furuq. Jadi terkenal teorinya tentang maqasidul khossah. Jadi ada maqasid yang sifatnya itu khusus gitu ya, khas gitu ya, karena dia di bidang-bidang tertentu. Tadi kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus melaksanakan zakat gitu ya. Nah, itu ada maqasidul khossah, ya. Jadi beliau menjelaskan tentang teori tentang sholat, ternyata ada maksud dan tujuan sholat gitu ya, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerakan dalam sholat itu juga ada maksud yang terkandung, termasuk kalau kita sekarang belajar itu ternyata gerakan dalam sholat itu dia memiliki dia adalah basic atau dasar dari gerakan-gerakan misalnya itu yoga gitu ya, atau mungkin juga gerakan-gerakan dari semacam tai chi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu hanya ya memang ada beberapa gerakan dalam sholat yang juga bermanfaat untuk kesehatan gitu ya. Nah, ini orang pertama yang tercatat nih yang membahas tentang maqasidus syariah, ya. Nah, jadi ada sholat secara falsafah seperti apa, maqasidnya seperti apa, kemudian gerakannya itu kenapa sih kita sholat itu harus takbir Allahu Akbar gitu ya, kenapa harus ruku, harus sujud dan sebagainya. Nah, ini diselesaikannya atau dijawabnya dengan ilmu maqasid. Kalau ilmu usul fikih ya tadi, ya kenapa sholat, ya karena kewajibannya sholat, jelas, warka'u ma'ar-raki'in wa aqimus sholat wa atuz zakah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, dan banyak lagi ya. Tapi kalau dalam konteks maqasid adalah kenapa sholat, ternyata sholat itu memberikan kepada kita itu misalnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, kemudian juga wa aqimus sholata lidzikri, jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan lain. Jadi banyak sekali, jadi rahasia ataupun juga hikmah dan juga sesuatu yang ada di balik syariat itu seperti apa, dengan keyakinan semua yang ada dalam syariat itu semuanya itu baik dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Oke. Kemudian yang kedua ada juga tokoh pencetusnya ada Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Ini tahun 332 Hijriah dengan karyanya Ma'hadus Syara'. Kemudian juga ada Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syashi, ya, dalam usul fikih, ya, dan Mahasinus Syariah, ya, dan juga setelah itu juga Abu Bakar Al-Abhari, ya, dan yang cukup terkenal yaitu Al-Baqilani, atau nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja'far bin Al-Qasim. Ini beliau lahir di Baghdad tahun 403 Hijriah, ya. Ya, pemikirannya beliau banyak ke ala Asy'ari dan juga fikihnya Maliki. Salah satu dari buku beliau adalah Mas'alatul Jawab wa Dalailul wal Illah wa Taqarrubul wal Irsyad fi Tartibi Turuqul Ijtihad, dan Al-Mughni fil Usul. Jadi ada dua. Jadi di situ Al-Baqilani bicara tentang ya tadi maksud dan tujuan syariat Islam, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya juga ada Imam Al-Juwaini, tadi yang saya sebut sebagai gurunya Imam Al-Ghazali. Ini sangat jelas sekali, ini menjadi Imamul Haramain gitu ya, seorang imam
tokoh di Haramain Makkah dan Madinah. Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, ya Imam Al-Juwaini atau disebut juga Imam Al-Haramain. Nah, beliau ketika membahas tentang maqasid syariah, beliau menjelaskan tentang amrud daruri. Jadi perkara-perkara yang menjadi kebutuhan pokok manusia, ya kebutuhan pokok manusia tadilah ya makan, minum, udara, ya kemudian juga pakaian, kemudian juga papan gitu ya, tempat tinggal gitu, itu kebutuhan pokok gitu ya. Kemudian ada yang kedua, ada hajatul ammah atau hajat kebutuhan masyarakat kebutuhan umum ya, kebutuhan masyarakat secara umum gitu. Kemudian juga ada mandubat itu sesuatu yang sunnah yang boleh dilakukan gitu ya. Misalnya kita punya handphone ya, punya handphone yang wajib itu ya bisa buat komunikasi, bisa buat internet dan sebagainya. Tapi kalau yang hajat itu berarti yang atau yang mandubat itu HP-nya berarti merek yang bagus gitu ya, atau mungkin terbuat dari misalnya ada HP yang terbuat dari lapisan emas gitu ya, itu namanya mandubat. Kemudian juga ada tahalli ya, pengosongan. Kemudian juga ada umum, artinya dia sifatnya itu adalah sesuatu maslahat yang membawa kemaslahatannya itu adalah umum untuk semuanya. Ini Imam Al-Juwaini. Nah, jadi teori yang paling terkenal dari beliau itu adalah tahsiniyat, hajiat, daruriyat. Jadi dari bawah. Jadi teori dari Imam Al-Juwaini yang paling penting itu adalah daruriyat. Jadi beliau membagi kebutuhan manusia gitu ya. Ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang sifatnya sekunder, ada yang sifatnya tersier. Jadi daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Nah, ini bagian dari teorinya Imam Al-Juwaini. Nah, tadi Imam Ghazali sudah dijelaskan, jadi teori beliau ini sebagai the master ya, makanya disebut juga dengan hujjatul Islam gitu ya. Beliau mengatakan ya ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzul akal, ada hifdzun nasab atau hifdzun nasl, dan juga ada hifdzul mal. Nah, ya ini dipahami, kemudian dilanjutkan oleh muridnya tadi Imam Syatibi, tapi sebelumnya ada Imam Al-Jurjawi. Ini menarik juga nih. Jadi pemikiran maqasidnya Imam Al-Jurjawi ini bicara tentang bagaimana segala aktivitas itu kita harus itu adalah upaya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita bekerja, kita belajar, kita melakukan segala aktivitas itu ya memang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jalannya panjang ini ya. Kemudian yang kedua ada juga sarana ibadah, wasilatul ibadah, ini penting. Jadi kalau teman-teman yang kuliah gitu ya, kenapa kuliah? Ini bagian dari ibadah, jelas. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim gitu ya. Ada yang bekerja ya jelas ya, malu ala makanatikum inni amilu wa anfiqu mimma razaqnakum, dan seterusnya. Jadi ya kerja itu ya ibadah gitu, itu sarana ibadah. Menikah juga sarana ibadah. Kita berteman dengan orang baik juga sarana ibadah. Kita mungkin di medsos, di media sosial, aktivitas kita itu juga bisa bermakna ibadah. Segala sesuatu bisa bermakna ibadah kalau diniatkan dan juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjadi wasilah juga amar ma'ruf nahi mungkar, ya mengajak kepada yang baik, kepada yang mungkar. Ini adalah ciri dari khairul ummah. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan yang terakhir adalah pelaksanakan atau tatbik ahkamul Islam. Jelas ya bahwa seluruh aktivitas itu adalah dalam rangkaian hukum Islam, dalam rangkaian syariat Islam. Sampai misalnya kita sedang berjalan, kemudian ternyata kita melihat bungkus permen misalnya ya di jalan gitu ya, maka kita ambil bungkus permen itu, kemudian kita letakkan di tempat sampah. Itu adalah bagian juga dari ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Jadi segala sesuatu aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini adalah maqasidnya Imam Al-Jurjawi. Kemudian ada Ibnu Asyur tahun 1879 sampai 1973, ini termasuk yang baru nih ya. Beliau menjelaskan tentang maqasid syariah terkait dengan aqwal dan madlula. Aqwal itu adalah ide
ide, gagasan, pendapat gitu. Madlulah itu adalah sesuatu yang ditunjuk, sesuatu yang menjadi dalil atau menjadi dasar ya. Kemudian juga ada dalil yang saling bertentangan ya, kemudian dipikirkan di situ. Kemudian juga berlaku juga kias, kemudian spesifikasi dari hukum hingga kepada ilah ya. Ini pembahasan tentang ilah ini sangat panjang sekali. Jadi ilah itu adalah sesuatu atau dalil atau argumentasi atau alasan yang kemudian bisa menjadi pertimbangan dalam hukum. Kenapa khamr, narkoba itu haram? Karena ilatnya karena khamr dan juga narkoba itu adalah merusak akal. Itu ilah ya. Kenapa misalnya olahraga yang ekstrim gitu ya, itu juga mungkin nggak sampai haram sih, tapi jadi makruh misalnya gitu ya, karena olahraga ekstrim itu sangat berbahaya. Misalnya terjun dari ketinggian, mungkin ada yang belum profesional, kemudian dia istilahnya itu terjun dari pesawat gitu ya, atau mungkin ada juga yang mungkin permainan-permainan kayak semacam halilintar gitu ya, atau mungkin apalah yang berbahaya itu ya menjadi makruh dalam Islam gitu ya, menjadi makruh dalam Islam. Nah itu kenapa? Karena ya memang sebabnya itu mengancam jiwa manusia ya, nyawa manusia itu jangan tidak boleh dibuat main-main gitu ya. Oke, ini Imam Ibnu Asyur ya. Ini terkait dengan bagaimana pemahamannya tentang maqasidul am dan maqasidul khassah. Dan yang terakhir yang tercatat itu yaitu maqasidul syariahnya Abu Zahra. Ini tahun 1898 beliau lahir dan meninggal tahun 1994. Kalau menurut saya belum begitu jauh gitu ya. Artinya saya masih sudah ada di dunia 94, kemudian 94 ini saya SD kelas 2 gitu ya. Beliau meninggal ya. Jadi ini yang paling penting dari teori beliau itu adalah ada tiga. Yang pertama adalah tahdzibul fard ya. Tahdzibul fard itu artinya mendidik jiwa ya, mendidik jiwa lah, education biasanya itu ya. Kemudian yang kedua adalah iqamatul adalah, artinya itu menegakkan keadilan untuk semua. Dan juga yang ketiga adalah maslahah. Tiga ini teorinya maqasidnya Abu Zahra ini yang banyak digunakan oleh para peneliti, khususnya ketika membagi ke dalam maqasid indeksnya Abu Zahra. Misalnya di laporan keuangan, misalnya laporan keuangan di perbankan ya, contohnya misalnya kita akan lihat dari sisi tahdzibul fard, apakah dari keuangan itu ada istilahnya itu dialokasikan untuk tahdzibul fard. Jadi dalam konteks ini tahdzibul fard itu di perusahaan itu adalah ya pegawai atau staf itu mungkin disekolahkan gitu ya, beasiswa gitu ya, atau mungkin dikasih training, pelatihan gitu ya, agar pemahamannya itu bertambah gitu ya. Ya termasuk yang paling utama ya tadi tahdzibul fard itu mendidik jiwa, mendidik karyawan, staf gitu, agar bisa dengan benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan tugas-tugas utamanya sebagai pegawai atau sebagai karyawan gitu ya. Itu adalah education atau Islamic education, tapi lebih tepatnya tahdzibul fard. Jadi tahdzibul fard itu sebenarnya bukan hanya pendidikan saja, atau mungkin pendidikan lahir batin lah gitu ya. Itu tahdzibul fard. Yang kedua iqamatul adalah, ini terkait dengan tidak beda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, kemudian juga bangsawan, pokoknya keadilan, wad'u syai' ala mahalih ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah iqamatul adalah. Nanti dalam konteks bisnis biasanya pembagian margin ya, ini juga kita akan menemukan nih kenapa bunga itu haram, nggak boleh ya, karena dia tidak adil gitu ya. Ketika usahanya mungkin berkembang gitu ya, oke, berarti dia mungkin bisa membayar tambahannya gitu ya. Tapi ketika ternyata usahanya itu berkurang ya, usahanya itu mungkin keuntungannya sedikit, dia harus tetap membayar bunganya. Nah, berarti situ tidak ada unsur keadilan. Nah, dalam konteks keadilan juga ketika misalnya akad mudharabah, misalnya pembagian keuntungan gitu, ataupun murabahah gitu ya, ataupun musyarakah, musahamah gitu ya, maka ya konteks keadilan itu adalah ya berarti orang misalnya kalau dalam menabung itu, kalau orang yang nabung bermodal sekian berarti keuntungannya sekian gitu kan.
ketika dia misalnya meminjam kemudian ternyata dia utang uang nih, ternyata qadarulnya dia meninggal atau mungkin dia tidak mampu untuk membayar gitu ya, maka ya kalau jumlah sedikit biasanya itu ya dihalalkan gitu ya. Jadi itu bagian dari iqamatul adalah. Dan kemaslahatan yang hakiki, wah ini pembahasan sangat panjang, intinya adalah kemaslahatan yang membawa kepada kebaikan untuk umat gitu ya. Jadi bukan hanya kemaslahatan yang khosoh, bukan hanya kemaslahatan individual, misalnya adanya misalnya jasa transportasi online gitu, wih maslahatnya banyak banget nih, manfaatnya banyak banget nih gitu ya. Tapi kemudian jangan digiring, jangan dibawa kepada hal-hal yang sifatnya itu tidak sesuai dengan syariah gitu. Atau mungkin juga belanja online, wih keren dong belanja online gitu kan ya, maksudnya bukan keren sih, artinya ya bagus lah belanja bisa online gitu. Tapi kemudian muncul jasanya, oh bikin pay later aja gitu ya, jadi utang dulu boleh deh dibayarnya nanti. Ini justru efeknya itu akan muncul gaya hidup konsumerisme ya, konsumtif gitu ya, hingga kemudian ini perlu diperhatikan. Nah ini adalah panorama dari maqasid syariah, dari mulai Al-Hakim At-Tirmidzi sampai Abu Zahra. Nah termasuk juga dalam konteks maqasid syariah tadi ada hibdul hibdul iktisad, hibdul daulah, hibdul siyasah, hibdul misalnya bi'ah dan lain sebagainya. Dia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Ini terkait dengan masalahnya.